kerja atau untuk mendapatkan kredit ya. Kita fokus ke form evaluasi diri. Ibu bapak nanti akan lebih banyak berkutat dengan form evaluasi diri untuk perolehan SKS. Nah, form evaluasi diri itu, oh iya, jadi saya ada itu. Oke, assessment fokus pada form evaluasi diri atau FED. FED ini nanti yang diisi oleh asesor dan pendaftar RPL. Di form evaluasi diri semua proses CPNK, unggah portofolio dan penilaian dilakukan. Di sini nanti akan pengisian evaluasi diri oleh peserta. Ada CD program studi, CD mata kuliah, form evaluasi diri, portofolio calon. Ini di pesan assessment form evaluasi diri. Lalu dilanjutkan dengan wawancara dengan asesor. Jika nanti masih dua ini kurang, maka bisa dilakukan asesmen lanjutan apabila diperlukan. Bisa demonstrasi pengetahuan keterampilan. Di sini ada form assessment, lisan, tulis, demonstrasi, instruksi kerja, peralatan, bahan yang digunakan, daftar periksa observasi, dan pengumpulan bukti tambahan seperti yang tadi wawancara ke pihak ketiga jika diperlukan. Ini jika diperlukan. Tapi untuk melakukan demonstrasi, observasi, kita juga bisa melakukan pembuatan formnya, form assessmentnya. Alhamdulillah di kampus Ibu Bapak tadi saya dengar sudah mulai merancang ini. Itu berarti sudah jauh lebih bagus, itu sudah siap. Kalau form evaluasi diri juga sudah ada ya, berarti sudah jauh prosesnya. Metode assessment itu bisa seperti ini. Metode bertanya, menilai dengan melihat kemampuan diri sendiri, wawancara, pertanyaan tertulis ini yang ada di form evaluasi diri. Review hasil pekerjaan berupa produk, portofolio, testimoni, catatan hasil pelatihan, bla 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 ini, jurnal logbook, informasi pengalaman, referensi pihak ketiga yang tadi saya ceritakan ketika pengembangan sistem informasi di lembaga pemerintahan, akhirnya mewawancarai atasan peserta didik yang akan diakses, surat keterangan perusahaan atau teman sekerja. Nah, ini juga bisa dilakukan. Kegiatan terstruktur mulai dari proyek, presentasi, demonstrasi, simulasi. Ini jenis-jenis metode assessment. Oke, next ini form evaluasi diri. Oke. Nah, ini contoh form evaluasi diri Ibu Bapak. Ini diisi oleh pendaftar. Nama program studi studio, identitas. Pendaftar nanti akan mengisi sangat baik tidak pernah. Ini harus ditampilkan ke pendaftar. Artinya saya itu punya portofolio dengan CPNK itu, dan saya menilai portofolio saya itu baik, sangat baik. Itu yang menilai betul, itu yang menilai pendaftar. Tapi ini tidak mempengaruhi penilaian. Ini prinsip RPL di sini. Jadi kenapa ada form evaluasi diri? Yang melakukan evaluasi diri itu adalah pendaftar. Pendaftar itu seberapa pede punya portofolio itu dengan CPNK, dan mereka menilai sangat baik tidak pernah. Kalau sangat baik indikatornya seperti ini sudah ada urayannya, baik tidak ada urayannya, tidak pernah ada urayannya. Tapi ini tidak mempengaruhi penilaian karena nanti yang digunakan form penilaiannya adalah penilaian asesor. Nah, ini formulir evaluasi diri pada asesmen RPL. Di kolom ini CPNK. Diisi oleh prodi. Nah, diisi oleh prodi bukan kaprodi. Nanti prodi mau dikeroyok bareng-bareng dengan kaprodi dan teman-teman, ya silakan. Karena kalau saya sebut kaprodi nanti bayarannya kaprodi tambah mahal Pak Rektor. Saya melakukan tugas ini, pernyataan profisiensi ini yang diisi sangat baik tidak pernah yang tadi saya sebutkan itu pendaftar. Nah, ini hasil evaluasi asesor VATM, valid, asli, terkini,
memadai. Nah, jadi indikator VATF ini apa? Ini ada di Sierra mungkin nanti atau ditampilkan di formnya nanti ya. Valid itu berarti ada korelasi ya Ibu Bapak antara bukti dengan ini CPNK. Keaslian itu apa yang harus dilihat aslinya gitu ya. Berarti kan berkas portofolionya kalau itu sertifikat kompetensi asli berarti kan dikeluarkan oleh lembaga yang formal dipercaya misalnya. Kalau saya cerita pengalaman kami biasanya mengakui portofolio yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi, asosiasi prodi atau keilmuan atau lembaga pemerintahan. Karena banyak juga workshop yang itu online, itu juga diunggah. Yang kami juga tidak bisa mendeteksi itu sebenarnya seberapa valid dan seberapa memadai bukti portofolio itu. Akhirnya kami juga bersepakat nanti itu silakan diatur di internal asesor. Kalau kami sulit melakukan assessment terhadap bukti portofolio itu, misalnya tidak bisa dilacak ini aslinya, keotentikannya. Kalau tadi saya sebutkan keotentikan bisa dilacak dari ini yang bikin lembaga resmi, perguruan tinggi, asosiasi keilmuan, asosiasi profesi, lembaga pemerintah ini bisa kita klaimkan. Tapi kalau komunitas-komunitas yang kita tidak ketahui akhirnya bikin seperti itu ada yang menghargai cuma 0,5, ada yang tidak menghargai, tapi akhirnya kami bersepakat sudahlah tidak usah di assessment portofolio ini. VATF ini diisi oleh asesor. Jenis nomor dokumen bukti ini nanti link unggah portofolio di sini. Portofolio di sini semua. Jadi CPNK menjelaskan konflik kondisi lingkungan yang bisa meminimalkan konflik. Saya punya portofolio berapa? Linknya diunggah di sini. 1, 2, 3 portofolio diunggah di sini. Diisi oleh pendaftar. Ini diisi oleh asesor jika ada keterangan-keterangan khusus. Nah, ini mata kuliah manajemen bisnis diploma produknya. Manajemen konflik mata kuliah. Oke, next. Isian CPNK di dalam FED dibuat untuk masing-masing mata kuliah yang di FPLK bersumber dari CPNK yang ada di dokumen kurikulum, menyatakan kemampuan akhir yang diharapkan bisa meliputi keterampilan, pengetahuan atau sikap, menggunakan kalimat yang mudah dipahami, mencerminkan KAD, dan menggunakan kata kerja operasional yang mudah diukur. Sebaiknya satu rumusan CP hanya mengandung satu KAD dan menggunakan satu KKO. Jangan menjelaskan dan mengidentifikasi sulit diukur nanti. Ini mengingatkan saja seperti tadi taksonomi Bloom, remember, understand, apply, analyze, evaluate, create. Kalau di sini kita bisa melihat apakah kemampuan standar KKNI prodi kita sudah sesuai dengan jenis KKO yang ada di sini. Misalnya di sini memahami, bisa menggunakan classify, compare, contrast, demonstrate, explain, extend, dan sebagainya. Kesalahan umum pada penyusunan form evaluasi diri. CPNK di FED tidak menunjukkan dengan jelas kemampuan akhir. Rumusan CPNK menggunakan lebih dari satu kata kerja operasional. Rumusan CPNK menggunakan kata kerja yang sulit diukur. Ini yang sering ditemui. Contoh, ketepatan dalam membedakan deret dan baris. Catatan kurang mencerminkan kemampuan akhir dari mana. Ini apa ya maksudnya? Ketepatan dalam membedakan deret dan baris. Maksudnya apa ya? Kemampuan apa yang diinginkan? Saran membedakan deret dan baris dengan tepat itu apa? Ketepatan menerapkan konsep diferensial integral untuk memecahkan masalah ekonomi dan bisnis. Sarannya menerapkan konsep diferensial integral dengan tepat untuk memecahkan masalah ekonomi dan bisnis. Menerapkan konsep diferensial.
Ini contoh KKO, mengetahui, sulit diukur, kurang mencerminkan KD. Jadi saya kira ini sudah menguasai. Kalau perguruan tinggi berbasis kependidikan kuat pasti kemampuan ini ya. Mahasiswa mampu melakukan perlindungan tanaman dan menyelesaikan permasalahan hama penyakit dengan mengendalikan hama penyakit secara terpadu ramah lingkungan berkelanjutan, mengandung 2 KKO. Sarannya mampu melakukan perlindungan tanaman dari hama penyakit itu dibuat sendiri. Poin keduanya mampu menyelesaikan permasalahan hama penyakit dengan pengendalian hama penyakit secara terpadu ramah lingkungan berkelanjutan. Dibuat 2 poin karena ada 2 KKO, melakukan dan menyelesaikan. Next, lanjut, ini 3 KKO. Nah, ini yang seperti tadi, cara mengisi form evaluasi diri dengan assessment. Kita harus melihat, oh ini kredibel, ini surat keterangan, ini lembaganya, ini yang bertanda tangan. Ya, kita akan melihat valid itu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator hasil pembelajaran yang akan dinilai. Otentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja, pelamar atau di tempat lainnya. Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan terkini. Mencukupi atau memadai, bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator hasil pembelajaran yang cukup untuk dinilai. Pilihan dari sini. ZMK kita lihat videonya di mana? Ini di sini. Lanjut. Ini beberapa kriteria bukti yaitu Bapak acceptability, valid, sufficiency, authenticity, dan cohesion. Pemeriksaan salah satu dokumen pendukung misalnya. Next, terus apakah unit prinsip PATR? Oh, di sini ada nama lembaga yang bertanda tangan. Terus oh, di sini ada klasifikasi. Apa ini kemampuan kompetensinya? Ahli teknik jalan. Oh, di sini ada rincian unit kompetensi, uraian tugasnya. Oh, ini ada kode unit, ini ada unit kompetensi yang sudah ditempuh. Oke, sama terus. Next. Nah, ini cara-cara mengisi Ibu Bapak. Ini yang sudah dinilai Ibu Bapak. Ini CPMK sudah diisi oleh peserta sangat baik, CPMK 1. VATM juga sudah diisi oleh asesor. Ini juga sudah diunggah portofolionya, ada jenis dokumen apa saja. O02 itu daftar riwayat hidup, penampilan tugas yang dilakukan. O3 sertifikat keahlian, SKA muda, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti yang dikatakan. Nah, proses penilaian yang tadi di transfer kredit itu juga bisa diterapkan di sini. Misalnya, perolehan kredit mata kuliah di RPL Tembok Tengah. Di sini daftar mata kuliah yang prodi yang dituju. Mata kuliah A, B, C, D, E. Ibu Bapak punya pendaftar portofolionya pelatihan A, B, karya monumental, contoh produk, sertifikat pengalaman kerja. Misalnya ini. Nah, ini sama seperti tadi. Misalnya pelatihan A itu bisa memenuhi standar di mata kuliah A 25%, pelatihan B di mata kuliah B 75%. Karya monumental itu bisa direkognisi ke mata kuliah C dan mata kuliah E. Contoh produk bisa di mata kuliah B, sertifikat kompetensi di D, pengalaman kerja hanya sesuai di mata kuliah B 25%. Ini di total Ibu Bapak. Ketemu ini hanya 50%, ini ketemu 100%, ini ketemu 25%, ini ketemu 50%, ini ketemu 75%. Berarti yang memenuhi hanya 2, ini 75, triple X, dan X-nya 4 kali 100. Nah, ini seperti tadi sama. Ini ke belakang instrumen-instrumen yang kemarin sudah ditanyakan, yang sifatnya instrumen lanjutan. Lanjut aja. Jika diperlukan. Lanjut. Ini form evaluasi diri mata kuliah teknik lalu lintas 2 SKS yang sudah diklaim ke pelamar dan dievaluasi asesor. Ini sudah diisi.
pada kondisi ini tidak perlu asesmen lanjutan, asesor telah bisa memastikan kompetensi dan bukti yang diajukan. Kenapa? VATM-nya semua diisi, sudah memenuhi semua. Jadi kalau sudah seperti ini kan tidak perlu dokumennya ada, ini ada. Kalau ragu ada tidak terpenuhi dan ingin dikejar, bisa asesmen lanjutan. Next. Nah, ini pada kondisi ini perlu asesmen lanjutan agar asesor dapat memastikan kompetensi atau CP pelamar RPL saat terhadap CPNK. Saya ingin memastikan ini ada beberapa yang belum memadai. Ini kalau mau dikejar dengan asesmen lanjutan bisa. Nah, ini contoh asesmen lanjutan dengan lisan, ujian lisan. Kuncinya ya itu tadi CPNK. Pertanyaannya berbasis CPNK, jawabannya juga isi-isinya sudah ditentukan. Jawaban pemohon apa, jawaban yang diharapkan apa, ketepatan nilai semua ada di sini. Tadi yang saya ceritakan, kalau ini OBE, ini jauh lebih nyaman karena kurikulum OBE pasti CPNK-nya melahirkan pertanyaan-pertanyaan kuis ujian. Itu ujiannya. Nah, nanti kalau Permendikbud 53 diterapkan sudah merujuk kepada UBE, RPS dan kurikulumnya, pasti pola-pola data atau data pertanyaan atau kurikulum seperti ini bisa dikembangkan ke RPL, bisa ditanyakan ke pendaftar RPL. Next. Ini asesmen tulis sama. Lanjutkan. Ini observasi. Poin-poin yang diobservasi instruksi kerja sama nanti. Nah, ini contoh rekap nilai. Kalau mau dikembangkan asesmen lanjutan untuk memperkuat gimana pengambilan keputusan kita, ya kita nilai aja asesmen lisan kita berapa, asesmen tulis berapa. Yang penting standar minimal 75. Seperti itu. Kalau di bawah 75 ya berarti tidak memenuhi. Seperti itu. Capai seperti tadi sama. Next. Ya, seperti ini Bu Bapak. Untuk perolehan SKS tekniknya, ini instrumen-instrumen yang bisa dikembangkan di perguruan tinggi untuk asesmen lanjutan. Saya boleh menampilkan yang NESA mungkin ya Bu ya, yang RPL. Kalau saya sebut sebenarnya guru itu paling kami menemukan polanya guru pendaftar dari guru itu paling bagus bagi kami. ASN dan guru. ASN itu kalau tinggal Pemkot atau Pemkab ya gitu. Saya masuk di SSO, single sign on. Saya contohkan ya beberapa mungkin portofolio yang sudah diunggah oleh pendaftar. Ini seluruh akademi kepegawaian dosen, tiap satu dosen satu akun di sini. Biasanya kan RPL itu masuk akademik gitu Bapak. Kami punya data yang di sini. Ini akademik kami kalau perkuliahan, disimulasi kalau ujian skripsi, jurnal, simutu, PDP. Nah ini RPL di sini. Nah ini sudah muncul.
ini saya mungkin contohkan data mahasiswa. Kalau saya ingin cek, misalnya ini S2 Manajemen Pendidikan, ini data-data, karena saya masuk sebagai admin, saya bisa cek pendaftarnya seperti itu. Misalnya, ya ini data mahasiswa di sini, ini yang manajemen pendidikan. Ini semuanya, misalnya saya buka atas nama siapa ini, Milhatul Hikmah, misalnya. Saya lihat di sini. Milhatul Hikmah di form evaluasi dirinya seperti ini. Dia kan sudah mengisi data diri. Nah, terus mata kuliah ini sudah diimpor dari tim IT kami, mengambil dari data kurikulum prodi. Misalnya manajemen pendidikan dalam 10 tahun terakhir ada 3 kurikulum gitu ya. Kan capek kalau misalnya ngisi manual lagi, itu tinggal import keluar semua CPNK-nya. Misalnya ini tugas akhir, evaluasi dan supervisi pendidikan gitu. Nah, ini kan mata kuliahnya ya Bapak ya. Setelah mata kuliahnya, bukti ini bank data portofolio yang sudah diunggah oleh Milhatul Hikmah. Ini bukti relevan yang disampaikan sudah diunggah. Ini banyak ya, puluhan. Nah itu banyak. Oh nggak terlalu banyak. Ini nggak terlalu banyak. Ada yang sampai 150 saya lihat. Ini kan, ya. Belum tahu. Ini kan saya ngambil dari pendaftar yang sekarang. Ini pendaftar yang sekarang. Ini saya tidak nilai. Nah misalnya ini. Ini kan CPNK di sini. Oh ini tugas akhir tidak boleh. Meskipun diisi portofolionya pasti akan dinolkan oleh asesor. Karena kan harus ditempur. Nah saya lewati tugas akhir. Nah ini mata kuliah evaluasi dan supervisi pendidikan. Ini CPNK satunya menginternalisasi karakter cerdas bla bla bla. Nah ini sudah dinilai oleh asesor, dia merasa baik. Portofolio yang diunggah 1, 2, ini ada berapa ini? 3, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6. Ada 6 sepertinya ini. Nah ini nanti ATM yang menilai asesor valid, asli, terkini, memadai. Terus dinilai oleh asesor. Coba didikti itu kan tetap harus menggunakan abjad. Nah, A, B dan lain sebagainya. Sedangkan abjad itu kalau di sistem internal kan dari angka dulu. Tadi 75 sampai 79 itu B+, misalnya kan ya. Maka tetap harus mengisi angka. Kami sediakan fitur di sini bagi asesor. Ini jadi ini asesornya Dr. Ambrosi Hamidi misalnya. Dia punya nilai angka berapa untuk mata kuliah ini, skalanya berapa, catatannya apa, dicatat semuanya di sini. Nanti di save as draft keluar 3 asesor. Satu ini dinilai oleh 3 asesor. Nanti di rata-rata keluar di Excel kami. Oh berarti pendaftar ini dengan mata kuliah ini nilainya berapa dari 3 asesor itu? Itu maksimal Pak ya, 3 asesor ya. Kalau di Telmawa minimal 2, tapi kami menerapkan 3 di Indonesia. Monggo nanti minimal 2 saja boleh. Jadi mungkin sebagai pembanding. Kami itu kenapa 3? Kalau ada yang berbeda, ada yang ganjil itu tadi. Kurang lebih itu sama tadi ya Bapak. Misalnya saya cek lagi sampai Univitra satu, Univitra belajar pendidikan. Portofolionya agak lebih banyak ini. Nah ini kan banyak ya.
banyak lah, tapi nggak terlalu banyak. Kalau banyak banget saya begini ada yang nggak habis-habis itu. Ya semakin bagus berarti semakin banyak, harusnya semakin berisi harusnya. Nah kurang lebih begitu. Oke, terus aja dulu. Lapor. Sudah. Ini sudah lapor juga. Oke. Seperti apa tata kelola RPL? Nah, di UNESA itu kami kalau di apa namanya biasanya ada LPPM ya atau LD3M biasanya. Kami dulu kami di dalam nama LD3M. LD3M itu ada pusat RPL, pusat Diklat, pusat Confucius Institute, sama pusat sertifikat uji kompetensi LSP. Nah, di 4 pusat ini RPL itu ada. Jadi RPL ada kepala pusat. Ini berdasarkan kebutuhan, tidak usah dipaksakan. Kalau yang standarnya Birmawa kan yang penting ada pengelola RPL terdiri dari koordinator RPL, asesor, sama komite. Komite RPL fungsinya untuk mengawasi penjaminan mutu RPL. Nah, artinya penjamin mutu dimasukkan di komite atau mungkin Pak Rektor di penanggung jawab, tapi mungkin warek duanya di komite RPL. Jadi intinya ada elemen pimpinan dan penjamin mutu itu yang ada di komite RPL. Fungsinya untuk Dewan Suro seperti itu. Ketika ada hal yang tidak baik perlu ditata, proses penjaminan mutunya di situ ada yang mengontrol. Oke, itu ada kapus, sekpus, kalau di Indonesia, lalu di bawahnya ada asesor, ada kasih administrasi, kasih keuangan, lalu ya itu aja kalau bukan apalagi ya. Apa saja tupoksinya pusat RPL di Indonesia? Kami karena menerapkan kelas kerjasama berarti kami akan mengerjakan program-program mulai dari sosialisasi. Sosialisasi itu biasanya ya tadi seperti fungsinya Pak WR1 sudah keliling kemana? Dinas-dinas OPD, nah seperti itu sudah pas itu. Tapi kalau kami keliling biasanya tidak sendiri. Saya pasti ngajak pusat Diklat sama pusat LSP. Sehingga ketika berangkat itu kami menawarkan 3 pusat biasanya. Tadi yang disampaikan oleh Bu Sekretaris benar. Ini Diklatnya begini-begini, bisa dicil Diklat dulu. RPL-nya nanti di sini, seperti itu. Nah, karena proses sinergi seperti itu, pasti kebutuhan OPD jauh lebih komprehensif. Misalnya itu nanti mau dibuat tidak hanya RPL yang keliling, tapi kebutuhan lain itu bisa. Pasti di bawah nama kerjasama, tapi kami juga pernah dapat catatan tidak boleh membuat kelas khusus RPL. Jadi kami sempat menyampaikan ke Birmawa pada waktu itulah saya menyampaikan begini. Birmawa itu kan intinya kami tidak membuat struktur kurikulum yang berbeda. Bedanya jamnya mereka itu tidak bisa kuliah reguler jam 7, jam 8 karena mereka guru, kerja dan sebagainya. Sehingga kami meletakkan jam perkuliahan itu paling tidak jam 3:30, jam 4 begitu. Tapi tetap prinsipnya tidak boleh disendirikan, sehingga kami per tahun lalu jam-jam reguler ada yang kami taruh sore biasanya, sehingga bertemu dengan mahasiswa RPL seperti itu. Jadi kami slotkan sore itu ada kelas reguler ketemu dengan kelas RPL untuk mendapatkan pengalaman belajar yang sama. Itu beberapa hal penting. Jadi
biasanya di bawah naungan kerjasama. Kalau di bawah naungan kerjasama kami akan mempermudah mengevaluasi, memberikan report. Misalnya kayak Pemkot Surabaya kemarin ada dari 300 sekian 18 itu masih belum lulus baik mata kuliah dan sempro tesisnya. Ya kami berikan report itu ke Kepala BKPSDM Kota Surabaya. Tujuannya apa? Ya karena BKPSDM yang memberikan tugas belajar atau izin belajar sama-sama ditekan oleh BKPSDM untuk kembali kepada niatnya untuk melanjutkan seperti itu. Tapi yang macam-macam memang ada yang karena problem keluarga, ada yang memang jadi kalau sudah seperti itu mereka sudah sadar diri untuk menambah semester. Tapi itu sudah atas sepengetahuan BKPSDM, bukan berarti tidak diurus perkuliahan ini. Tapi memang dia punya terkendala problem, misalnya ada yang memang ada putranya yang meninggal terus akhirnya sudah mulai menurun motivasi belajar dan bekerjanya. Hal semacam itu kan masalah yang domestik seperti itu, sehingga bukan menjadi problem sistemik, tapi itu memang personal. Tapi sistem tetap kami jalankan, report akademik tetap kami beri ke BKPSDM untuk sama-sama saling memberikan dukungan, begitu. Apa lagi ya? Oh iya, kami banyak dilibatkan seperti ini, Bu Bapak. Misalnya ini ya, ini yang Kemendas PDTT. Ini yang dengan Kemendas PDTT sebenarnya ini lebih ke kerjasama dua birokrasi, Kemendas lalu Pemkab Bojonegoro. Pasti kami akan melibatkan siapa yang memberi program itu. Intinya melibatkan sebagai dosen praktisi, kuliah sebagai kuliah praktisi. Ini kami jadwalkan eselon 1-nya Kemendas itu ada berapa? Eselon 1, eselon 2-nya kami jadwalkan masuk kelas untuk mengajar. Jadi biasanya misalnya kami dapat 10 dosen praktisi, kami masukkan di 5 prodi itu, masing-masing tiap prodi ada 2 misalnya. Mereka kuliah bisa 2 pertemuan dari 16 pertemuan itu. Jadi dapat perspektifnya tidak hanya dari dosen, tidak hanya project based learning yang tadi dibahas, tapi juga dapat perspektif dari praktisi pemerintahan. Misalnya ini sebelum kami melakukan sosialisasi biasanya ini yang dengan Pemkab Magetan, ini dengan Bupati Magetan yang kacamata di tengah itu 2023 ini kami dapat kerjasama dengan Magetan. Terus kami dibuatkan forum namanya Forum Ayo Sinau dengan BKPSDM Kabupaten Magetan. Kami mensosialisasikan program RPL, ada sekitar 200 pegawai Pemkab Magetan yang kuliah, yang tahun ini sekitar 70. Lalu diseleksi sampai selesai, akhirnya kuliah perdananya ya kami taruh di Magetan. Kuliah perdananya langsung kuliah praktisi dengan Bupati Magetan. Ini September 2023. Nah, biasanya kalau sudah begini kami ajak Kaprodi dengan rektor untuk seremonial di Magetan. Nanti setelah ini sekdanya, setelah itu kepala dinasnya kuliah praktisi bergantian ke UNESA. Ini berbagai bentuk hubungan timbal balik, sehingga tadi saya ceritakan RPL itu dapat banyak kami, tidak hanya dapat kalau dosen praktisi seperti ini kan dapat kami IKO, dan tadi kerjasamanya dapat, dosen praktisinya dapat, lalu risetnya dapat, tridermanya dapat, dosen mahasiswa banyak ini sebenarnya kalau dihitung.
Ini yang perkuliahan di prodi S1 PG PAUD. Ini kuliah di ruang prodi di di kampus Unisari Dawetan. Ini bikin media praktik pembelajaran, semacam bikin pagelaran bikin permainan tradisional sesama guru PAUD ini. Nah ini yang kedua, yang semangat malah mahasiswa RPL-nya. Pas waktu disnatalis prodi, ini disnatalis prodi, disnatalis prodi bikin panggung seni, yang semangat malah bunda-bunda PAUD, ngalah-ngalahin reguler. Lebih aktif. Jadi kalau mau menanyakan apakah mereka kuliah kadernya, tidak, ternyata semangatnya super ini. Gitu. Nah tadi yang cukup. Ya, hal-hal treatment itu mulai dari sosialisasi, pendampingan penerimaan akses, pembukaan akses penerimaan mahasiswa baru, membuat program-program kerjasama dengan pihak mitra, mulai dari dosen praktisi, riset bersama. Sampai saya setiap tahun pasti dapat saya pasti minta, Pak, kami kalau mau mengembangkan ini kami harus punya riset. Jadi kami setiap kerjasama itu kami pasti bikin evaluasi programnya. Itu yang kami jadikan riset untuk tahunan untuk pusat LPN, sehingga apa yang kurang apa yang semua kami bisa tampilkan sekaligus itu untuk kepentingan publikasi internal masing-masing dosen. Saya kira itu proses-proses yang terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Bapak Ibu, jadwal sudah harus berakhir. Tapi mungkin ada pertanyaan, mungkin satu atau dua. Saya dulu aja ya. Gitu, Pak Dosen dan punya Purayu, jadi begitu Purayunya. Yang pertama adalah tadi saya sampaikan bahwa tidak menyelenggarakan kelas khusus di bawahnya itu. Pertanyaannya adalah, kalau kami menyelenggarakan kelas khusus dengan jumlah mahasiswa itu 35, kalau offline saya kira tidak masalah. Kalau kuliah di udara itu gimana Pak awalnya? Artinya kuliah di udara itu online, daring. Itu karena ya dengan beberapa pertimbangan pada dasarnya, karena mungkin mahasiswanya mungkin dia tempuhnya jauh atau karena kesibukan beliau-beliaunya bekerja atau dengan pertimbangan yang lain. Jadi yang pertama. Yang kedua, kami ini masih mendesain tentang kosnya, pembiayaannya Pak. Pada dasarnya kami ini, betul kata Pak Warisan tadi, kami sudah berkelana mendatangi bersama Bapak Ibu Kapolri itu datang ke kelurahan-kelurahan, mempromosikan ini. Memang kendalanya adalah kami masih belum mengetahui kosnya. Sementara informasi itu berseliweran. Yang saya dapat dari Probolinggo itu ada Universitas Kahuripan ini menyelenggarakan itu, pembiayaannya insya Allah itu hanya 6,5 juta sampai selesai. Ada lagi yang satu lagi berikutnya lagi Pak Dr. Stomo apa gitu pada 13.500.000 sampai sudah. Nah kalau di tempat lainnya itu, apakah yang prodi itu berbeda ataukah sama? Karena di prodi kami ini hebat-hebat semua ini. Apalagi Bu Dr. Suhaina ini berkelanannya sudah kemana-mana itu. Nah maksud saya,
kalaulah kami diberi informasi misal di Indonesia bahwa Indonesia ini program studi Buddha payung ya, Buddha payung ini sekian gitu ya sampai wisuda. Nah, kamu mungkin bisa belajar dari sana Pak Awan. Terima kasih Pak Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya. Baik, untuk kami itu ada rektor Pak, peraturan rektor yang mengatur nominal UKT. Kalau yang reguler itu kan juga ada. Yang RPL memang sedikit lebih mahal seperti itu. Tapi memang masih terjangkau. Misalnya begini, kami bikin 3 level Pak. Misalnya yang ada yang jenjang 5,4 juta per semester, ada yang 6,1 juta, ada yang 7,5 juta. Yang 7,5 juta ini biasanya yang luar pulau Jawa untuk S1. Kalau yang sekitaran Jawa Timur ini kami rata-rata 6,1, tergantung dari kepeminatan prodi. Bunda Paru itu kami kerjasamanya 6,1 juta per semester. Ada 4 semester berarti 6,1 kali 4 semester. Ya itu. Lalu kalau kami tidak ada rektor Pak, kami pasti akan diaudit temuan BPK. Maka kami harus bikin rektor. Bahkan kami mengatur rektor tentang alokasi keuangan, tentang penggunaan UKT itu, berapa persen fakultas, berapa persen universitas, berapa persen pusat RPL seperti itu. Itu kami atur. Kalau nggak gitu Pak, nanti nggak semangat. Karena teorinya Maslow, remuneration itu menunjang terhadap produktivitas kerja. Maka itu diatur, termasuk kartu pendaftar uang formulir pendaftaran. Jadi itu. Lalu untuk kelas A tadi kami juga menyampaikan begitu struktur